Assalamualaikum, perkenalkan saya Primawati yang akan memegang mata kuliah kalkulus semester ini. Kita masuk materi pertama kita mengenai sistem bilangan. Nah, sebelum belajar, kita mari berdoa dulu, jangan lupa ya, di rumah masing-masing berdoanya. Kita masuk mengenai sistem bilangan. Kita lihat di sini, ini ada macam-macam bilangan yang sudah dikenal. Pertama sekali adalah bilangan kompleks. Si bilangan kompleks ini punya pembagian, ada bilangan imajiner, kemudian ada bilangan real. Siapa itu imajiner? Imajiner itu adalah bilangan dengan akar kuadrat negatif. Imajiner, imagine gitu ya. Oke, ini bilangan real. Real berarti nyata. Kalau imajiner berarti tak nyata gitu. Bilangan real bisa berkoma, bisa bentuk pecahan, bisa bentuk akar kuadrat positif. Nah, ini bilangan real. Kemudian real ini terbagi lagi, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, rasional ini sendiri pun ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bulat tahu lah ya, siapa saja, itu dari -1, dari -5, -10, dan min-minannya itu kemudian masuk yang plus-plusannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi yang bulat. Nah, bulat ini kalau dalam bahasa pemrograman namanya integer ya. Masuk pecahan berarti bentuknya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran gitu. Nah, bulat sendiri terbagi atas bilangan cacah, kemudian ada bilangan negatif. Cacah berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. 0 apakah masuk bilangan cacah? Masuk. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian bilangan cacah ini pun terbagi atas ada bilangan asli, ada bilangan 0. Nah, ternyata asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan 0 ya cuma 0 sendiri. Lanjut, bilangan asli terbagi dari bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Ini bilangan 1 berarti otomatis cuma 1 gitu. Bilangan prima kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini apa? Bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Alias bilangan prima ini adalah bilangan yang setia. Jadi orang-orang yang punya nama prima berarti insya Allah orang setia ya. Lanjut, bilangan komposit. Nah, kita tadi tahu bilangan 1 itu 1. Si bilangan prima itu dari 2, 3, kemudian 5. Nah, 4-nya itu siapa? 4 masuk komposit. Kemudian 5 masuk prima. 6 komposit. 7 prima. 8 komposit. 9 komposit. 10 komposit. 11 prima. 12 komposit. 13 prima. 14 komposit. 15 komposit, dan seterusnya. Nah, saya harap ini mengenai sistem bilangan ini, saya harap saudara paham. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Oke, kita masuk sistem bilangan yang berikutnya, yaitu mengenai ada denari, kemudian ada biner, nanti ada heksagonal juga. Kita masuk yang pertama denari, yaitu desimal. Contoh, kita punya bilangan 2765,321 pakai 10 di belakangnya. 10 ini namanya basis. Oke. Nah, seperti apa sih sebetulnya bilangan ini dalam bentuk denari? Kalau kita translate ini memiliki tempat. Kita lihat dari koma ini ya. Ini bergerak dari, kalau sebelah koma berarti ini 10 pangkat 0. Sebelahnya lagi 10 pangkat 1, sebelahnya 10 pangkat 2, sebelahnya lagi 10 pangkat 3. Jadi kalau ada bilangan lagi setelah ini berarti 10 pangkat 4, ada lagi 10 pangkat 5. Oke, itu kalau yang sebelah, kalau di sebelah saya ini berarti sebelah kanan ini ya. Kalau sebelah kirinya berarti ini yang pangkatnya negatif. Misalnya nih, ini kan koma kita di sini nih, pijakan awal selalu di koma, maka yang sebelah kanan ini ini kanan dan ini kiri ya. Oke. Maka yang berikutnya adalah 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan ini adalah 10 pangkat min 3. Kalau ada satu lagi di sini bilangan, maka ini menjadi 10 pangkat min 4. Lanjut. Sistem denari disebut memiliki basis 10 dari yang angka 10 ke belakang.
Ini basic kita nih, si denari desimal. Lanjut ke sistem biner. Biner ini B itu 2, ner itu bilangan, maka ini bilangan yang hanya 2 isinya itu 0 dan 1. Itu si biner. Contoh nih, kita punya bilangan 1011,101 nih. Basisnya 2. Ujung belakangnya ini ya. Ini artinya memiliki tempat pijakan, kita ingat ya di koma ini. Maka kita sebelah koma, ini 2 pangkat 0. Kenapa 2? Karena dia biner. Karena ini kunci kita di sini. Oke, karena 2 di sini, makanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sebelahnya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau ada lagi berarti 2 pangkat 4. Lanjut, ke sebelah koma lagi. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Oke. 2 pangkat 0 itu berapa sih? 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat min 1, 1/2. 2 pangkat min 2, 1/4. 2 pangkat min 3 itu 1/8. Kemudian kita apakan? Nah, kita kalikan lah ini. Ini kan angkanya 1 tadi di soal. Dengan nilainya berapa? Setelah dipangkatkan tadi. Maka 1 kali 8 tambah 0 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali setengah tambah 0 kali 1/4 tambah 1 kali 1/8. Ini dia. Oke. Kemudian berapa hasilnya? Ditulis saja. Kita jumlahkan, hasilnya ternyata 11/5/8. Artinya ini sama dengan 11,625. Nah, jadi 11,625 ini dalam sistem denari. Kalau sistem kita tadi punya dalam bentuk biner soalnya, kita rubah menjadi denari. Ini dia. Soal dalam biner dirubah ke denari menjadi ini. Bisa dipahami ya? Kalau gitu silahkan Anda coba. Tolong dirubah bilangan biner berikut menjadi denari. Try ya. 1. 2,1. Ini absisnya 2. Oke, rubahlah biner ini menjadi denari. Kayaknya kurang cantik angka ya, 4 aja lah. Oke, ubah nih ya, 1 soal saja. Oke, kita masuk soal berikutnya. Materi berikutnya tentang oktal. Oktal itu adalah basis 8. Kalau tadi ada denari 10, kemudian biner 2, yang ketiga ada oktal, basis 8. Berarti kalau basisnya 8, digit yang digunakan dari 0, 1, 2, 3, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 ini kan ada 8 ya, angka yang digunakan. Maka digit yang digunakan dari 0 sampai 7. Oke, kode atau basisnya itu 8 di angka yang terakhir. Contohnya kita punya 210,14, basisnya 8 ini ya. Maka selalu bergeraklah dari koma ini. Berarti ini 8 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kesininya berarti 8 pangkat min 1, 8 pangkat min 2. Oke, berarti 8 pangkat 0 itu 1, ini 8, ini 64, 1/8, 1/64. Be careful kalau dalam pangkat-pangkat ini, jangan sampai ini 8 pangkat min 2 menjadi 1/16 ya. Ini adalah pangkat, bukan perkalian 8 kali 2, bukan 8 pangkat 2, jangan sampai hilaf. Lanjut, berarti ini 2 kali 64 ditambah 1 kali 8 ditambah 0 kali 1 sampai 4 kali 1/64. Nah, kita jumlahkan semua ini, didapat 128 tambah 8 tambah 0 tambah 1/8 tambah 1/16, hasilnya adalah 136,1875. Jadi 210,14 dengan basis 8 itu sama dengan 136,1875 ke bilangan denari. Oke, ini berarti mengubah bilangan oktal ke denari. Lanjut, yang keempat kita menggunakan duodesimal. Duodesimal itu basis 12.
Nah, kalau 12 berarti angka kita 0 sampai 9 kan baru 10 angka tuh. Angka yang ke-11 adalah X. Angka yang ke-12 nih berbentuk segitiga tapi nggak pakai garis di bawah. Jadi kalau dalam bahasa komputer ini digunakan untuk pangkat nih sebetulnya kalau yang mirip kayak gini. Oke ya. Contoh 12,01 dalam bentuk duodesimal. Kita akan ubah dia menjadi denari. Nah, berarti ini selalu bergerak di koma. Berarti ini 12 pangkat 0, ini 12 pangkat 1, sebelahnya pangkat min 1, sebelahnya lagi pangkat min 2. Oke. Kalau ada lagi ke sebelah sini berarti 12 pangkat 2. Lanjut. 1 kali 12. Ini bisa langsung ya. Kalau kalian masih belum paham misalnya, silakan ditulis lagi seperti ini. Kalau sudah oke rasanya langsung ke sini juga nggak masalah. Berarti 1 kali 12, 2 kali 12 pangkat 0 kan 1 ini. Makanya 2 kali 1, 0 kali 12 pangkat min 1 kan 1/12. Kemudian 12 pangkat min 2 sama dengan 1/12 pangkat 2. Oke, maka ini 12, ini 2. Ini 0, ini 1/144. Kita jumlahkan semua, segini hasilnya. Jadi 12,012 dalam bentuk duodesimal, ketika kita rubah menjadi denari, ini dia hasilnya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi baru 4 ya, yang terakhir kita akan bahas yang kelima. Oke, kalau ada yang kurang dipahami sampai nomor 4 ini silakan ditanya di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke bagian heksadesimal. Heksadesimal itu basis 16. Ini ya, simbolnya 0 sampai 9. Berarti ada 10 angka baru ya. Ini berarti yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16. Basis kita akan 16 sampai ke angka 16. Oke, misalnya kita punya 20E, A0 dengan basis 16. Kita akan rubah ini menjadi denari. Nah, pijakan selalu di koma, berarti 16 pangkat 0. Jadi kalau seandainya kalian lupa nih, lihat aja soalnya. Soalnya kan basisnya 16. Kalau basisnya 16, otomatis ini 16. Kalau basisnya 8, otomatis di sini 8 gitu. Tergantung dari soalnya berapa. Basis yang dari soalnya. Berarti ini 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Sebelah dari koma yang sebelah kanan ini, oke. Berarti 16 pangkat min 1, 16 pangkat min 2. Kemudian kita kalikan dia, 2 kali 16 kuadrat tambah 0 kali 16 pangkat 1 kan 16 ya. Ditambah E ini keberapa tadi? Ini 9 tadi ya. 10, 11, 12, 13, 14 berarti si E. Maka ini menjadi 14. 16 pangkat 0, 1. Kemudian A itu adalah ini baru 9 ya. Berarti ini 10. Maka 10 dikali 1/16 karena 16 pangkat min 1. Kemudian di sini 0 dikali 16 pangkat min 2 kan sama dengan 1/16 kuadrat. Ini dia. Kita kalikan kemudian kita jumlahkan, didapatlah hasil segini. 526,625. Jadi 20E, A016 dengan ini namanya heksadesimal kita rubah menjadi denari, segini hasilnya. Saya harap bisa dipahami ya. Nah, ini silakan dicoba. Soal yang pertama itu ada soal di binar tadi, ini menjadi soal si oktal, kemudian heksadesimal, duodesimal tadi, kemudian ini heksadesimal. Selamat mencoba, selamat mengerjakan tugas. Saya harap Anda semua paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.